Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Safril di Safril Bahas Sinema. Di episode kali ini, gue akan membahas salah satu sutradara yang sangat legendaris yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Sutradara ini adalah sutradara yang disebut-sebut sebagai masternya para master. Dia adalah guru dari banyak sutradara modern yang kita kenal bersama seperti Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, dan lain-lain. Membicarakan soal Kurosawa tentu saja adalah membicarakan sesuatu hal yang sangat sakral untuk perkembangan sinema dunia. Karena itu pembahasan soal beliau ini harus benar-benar dibahas secara mendalam dan gue akan mencoba untuk membahasnya sedikit mendalam pada kesempatan kali ini. So, here we go. Akira Kurosawa adalah seorang sutradara yang dikenal lewat film-filmnya yang ikonik seperti Rashomon, Seven Samurai, Ran, Kagemusha, High and Low, dan masih banyak lagi film dia yang lain yang terkenal. Film-film Kurosawa disebut sebagai salah satu cikal bakal banyak genre yang banyak berkembang di kemudian hari. Dia adalah salah satu pembaharu di genre western yang nanti paling banyak digunakan oleh Sergio Leone dalam film-filmnya. Selain itu, dia juga adalah meletakkan dasar premis untuk film-filmnya George Lucas yang terkenal yaitu Star Wars dan film-film sequel dan prequelnya. Kemudian dia juga menginspirasi sutradara lain seperti Steven Spielberg dalam yang memberikan banyak homage untuk seorang Akira Kurosawa. Akira Kurosawa ini banyak disebut sebagai sutradara Jepang, bahkan sutradara Asia yang paling banyak diglorifikasi karya-karyanya. Meskipun beberapa orang mengatakan kalau Akira Kurosawa terlalu banyak dipuji-puji, tetapi sebenarnya pujian yang mengarah kepada Akira Kurosawa itu adalah hal yang normal dan hal yang wajar-wajar saja melihat track recordnya yang begitu memukau banyak orang lewat lewat karya-karyanya yang sangat-sangat apik dan luar biasa. Membicarakan soal Akira Kurosawa, maka kita akan membicarakan dimulai dari sejak awal ia berkarya. Adapun karya pertama Akira Kurosawa adalah Sanshiro Sugata. Ini adalah film yang bercerita tentang seorang pejudo yang suka menantang orang lain untuk bertarung. Di film ini Akira Kurosawa mulai banyak bercerita tentang subjeknya. Dia mulai banyak menunjukkan kalau ia adalah seorang sutradara yang peduli dengan subjeknya. Ia adalah seorang sineas yang peduli dengan kehidupan manusia, dan itu sudah dimulai dari Sanshiro Sugata yang sebenarnya cukup apik untuk karya debut seorang sutradara hebat, walaupun memang ini bukanlah suatu film yang menggelegar dan dapat memukau banyak orang, tetapi jika kalian ingin memulai menonton film-filmnya Akira Kurosawa dan kalian ingin memulainya dari sejak awal, maka Senshi Sugata adalah film yang cukup matang untuk dapat memukau kalian di awal-awal kalian ingin mengikuti karya-karya seorang
Akira Kurosawa. Setelah itu, perang pun berkecamuk. Di masa perang, Akira Kurosawa membuat film propaganda untuk pemerintahan militer Jepang dengan judul The Most Beautiful. Film ini sebenarnya adalah tipikal film propaganda yang dibuat dengan naskah yang tipis dan hanya bertujuan untuk kepentingan suatu negara. Dalam hal ini Jepang yang saat itu menginginkan agar setiap lapisan masyarakat Jepang dapat bekerja keras agar Jepang dapat lancar jaya dalam peperangan. Walaupun begitu, sepropagandanya film ini, Akira Kurosawa masih meletakkan unsur humanisme yang cukup kuat. Dan kalaupun film ini bukan karya terbaiknya Kurosawa, bahkan merupakan salah satu karya terburuknya Kurosawa, film ini masih memiliki nilai sejarah yang begitu kuat, terutama bagi Kurosawa karena lewat film inilah ia bertemu dengan Yoko Yaguchi yang merupakan istrinya Kurosawa. Lewat pembuatan film ini, Akira Kurosawa dan Yoko Yaguchi menjadi dekat dikarenakan Yoko Yaguchi yang cukup vokal dalam menyampaikan pendapatnya kepada sang sutradara yang saat itu masih begitu muda. Setelah perang, Akira Kurosawa pun mulai menunjukkan idealismenya kembali. Dan hal itu pun ditunjukkan lewat filmnya selanjutnya yang berjudul No Regrets for Our Life. No Regrets for Our Youth, yang salah satu pemerannya adalah Setsuko Hara yang merupakan salah satu aktris Jepang terbaik sepanjang masa. Setsuko Hara sendiri di kemudian hari lebih banyak dikenal lewat film-filmnya Yasujiro Ozu yang seperti Tokyo Story dan lain-lain. Tetapi di film ini juga ia menampilkan penampilan yang begitu kuat dan begitu menyentuh. Ia berhasil menunjukkan kepada banyak orang bahwa karakter perempuan yang lemah lembut itu juga bisa menjadi sesuatu karakter yang begitu menarik perhatian dan dapat membuat orang menyukai karakternya. Selain karakternya berhasil mengombinasikan kelembutan perempuan tradisional dengan ketangguhan perempuan modern yang banyak digambarkan di karya-karya mengenai perempuan selanjutnya. Film ini adalah film yang cukup menarik dan adalah seperti perminta maafan dari Akira Kurosawa karena ia sebelumnya membuat film propaganda ketika perang. Dan ini adalah perminta maafan yang sangat elegan dari seorang Kurosawa karena ia berhasil mengkritisi sistem fasisme Jepang yang membuat Jepang hancur dan propaganda setelah akibat dari Perang Dunia Kedua. Ya, cukup jenius lah untuk Akira Kurosawa dengan pemikirannya yang sudah sangat matang saat itu. Masih mengenai karyanya usai perang, dan ia masih tetap mencoba untuk mengkritisi pemerintahan Jepang yang telah tumbang saat itu, dan ia pun membuat film romansa komedi yang berjudul One Wonderful Sunday, dan ini adalah salah satu film dia yang cukup brilian juga, memiliki unsur fantasi yang sangat kuat, dan akan banyak menginspirasi banyak-banyak film
romansa komedi di kemudian hari. Mungkin salah satu film yang sedikit banyak mengambil inspirasi dari sini adalah film La La Land yang disutradarai oleh Damien Chazelle. Mungkin itu adalah salah satu film yang sedikit banyak terinfluence, baik itu secara langsung maupun secara alam bawah sadar. Setelahnya, ia pun bertemu dengan Toshiro Mifune. Ia pertama kali bertemu dengan Toshiro Mifune di film Drunken Angel. Awalnya, ia mendengar nama Mifune ketika Mifune ikut audisi di salah satu film lain yang bukan filmnya Akira Kurosawa. Melihat Mifune yang begitu lincah dan begitu layaknya seorang yang dapat bergerak ke sana kemari, Akira Kurosawa pun terpukau dengan aktingnya. Dan ia pun mengajak Toshiro Mifune untuk bermain di filmnya Drunken Angel. Kemudian dari film Drunken Angel, mereka pun kembali membuat film bersama di film The Quiet Duel, dan salah satu highlight yang pertama kali membuat mereka menjadi pasangan yang tak terpisahkan adalah lewat film Stray Dog. Stray Dog adalah film noir yang saat itu bukanlah genre yang umum di sinema Jepang, tapi Akira Kurosawa berhasil membuat film noir yang begitu memukau dan kembali lagi sangat fokus terhadap subjeknya. Film-film Akira Kurosawa sangatlah fokus terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Ia membuat film yang lagi-lagi sangat humanis walaupun merupakan film kriminal yang memiliki beberapa adegan kekerasan. Perjalanan Akira Kurosawa mencapai titik yang sangat tinggi lewat film Rashomon. Rashomon adalah salah satu titik awal dari masa kejayaan Akira Kurosawa dan juga seorang Toshiro Mifune. Film ini hingga saat ini dianggap sebagai salah satu film yang paling krusial dan penting bagi perkembangan sinema. Bahkan ada sebuah istilah yang disebut dengan Rashomon Effect yang merupakan salah satu efek dari film ini. Film ini dianggap sangat penting bukan hanya karena masalah plotnya yang sangat jenius, yang mengambil dari multi perspektif yang saat itu sangat-sangat jarang untuk digunakan. Tanpa film ini mungkin akan banyak film-film lain yang tidak mungkin dibuat, seperti film The Handmaiden yang dibuat oleh Park Chan-wook hingga Gone Girl yang dibuat oleh David Fincher. Semuanya itu adalah efek dari dibuatnya film Rashomon yang memperkenalkan Rashomon efek ini. Lagi-lagi untuk karya yang satu ini, pujian yang sangat tinggi diberikan kepada Akira Kurosawa dan tentu saja kepada sang pemeran utama Toshiro Mifune yang membuktikan dirinya sebagai seorang aktor yang sangat luar biasa lewat film ini. Bukan cuma dia ensemble cast-nya yang diisi oleh pemain-pemain lain, juga sangat mencuri perhatian dan layak untuk mendapatkan pujian, dan itulah yang membuat Rashomon sebagai salah satu film yang sangat penting dan sulit untuk membantah hal tersebut. Usai membuat Rashomon, sebenarnya Kurosawa pernah mengatakan kalau sebelum membuat Rashomon, ia ingin mengadaptasi salah satu karya agung dari Rusia, yaitu karya dari penulis Dostoyevsky yang berjudul The Idiot. Ini adalah salah satu karya sastra yang sangat diagung-agungkan oleh pecinta sastra dan sering dibahas. Dan
sebuah buku yang sangat tebal, dan Kurosawa ingin mengadaptasi ini hingga mencapai panjangnya yang hampir 4,5 jam. Ini andaikan film ini tidak dipotong dan disensor oleh studio, maka film The Idiot ini adalah film yang paling panjang yang pernah dibuat oleh Akira Kurosawa. Film ini akhirnya dipotong dan walaupun masih cukup panjang, tetapi tetap saja tidak sepanjang visi awalnya Akira Kurosawa. Bagi gue sendiri, film The Idiot ini bukanlah film yang buruk, tetapi juga bukanlah film terbaik daripada seorang Akira Kurosawa. Film ini masih jauh dari kata terbaik. Walaupun lagi-lagi di sini kita dapat melihat penampilan apik dari Setsuko Hara yang menampilkan penampilan yang lagi-lagi membuat gue semakin yakin kalau dia adalah aktris yang sangat luar biasa dan adalah salah satu aktris yang paling penting bagi perkembangan sinema dan terutama sinema Jepang secara khusus. Selanjutnya kemudian Kurosawa pun membuat salah satu karya yang merupakan salah satu karya Kurosawa yang paling sedih ya, yaitu Ikiru, atau dalam bahasa Inggris adalah To Live, atau ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Untuk Hidup. Ini adalah film yang salah satu film Kurosawa di era Mifune yang Mifune tidak ada di dalamnya. Alih-alih film ini dibintangi oleh Takashi Shimura yang juga merupakan salah satu aktor yang cukup banyak bermain di film-filmnya Akira Kurosawa. Ikiru adalah salah satu karya agung dari Kurosawa yang memperlihatkan kalau ia adalah seorang bukan hanya jago di film-film drama period, tapi juga hebat ketika membuat film-film drama yang menyentuh hati manusia dengan begitu kuat. Adegan yang gue perlihatin di layar ini adalah adegan yang dapat membuat hati setiap orang yang menontonnya itu tersentuh dan begitu sakit ketika kita melihat melihat apa yang ada di gambar ini. Ini adalah film yang menurut gua adalah karya yang tidak sama sekali tidak boleh dilewatkan kalau kita ingin menonton karya-karyanya Akira Kurosawa secara utuh. Ini adalah salah satu karya yang sangat penting dan sangat layak untuk dirayakan oleh siapa saja, terutama orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana Akira Kurosawa itu membuat sinema secara utuh dan bagaimana ketika ia membuat film yang diperankan oleh Takashi Shimura dengan begitu luar biasa dan begitu ajaib. Dan sampailah kita kepada karya Kurosawa yang dianggap sebagai karyanya yang paling penting, yaitu Seven Samurai. Seven Samurai adalah film Akira Kurosawa yang hingga saat ini dianggap sebagai karyanya yang paling penting dan yang paling ajaib. Ini adalah film yang disebut-sebut sebagai mahakarya magnum opus yang begitu agung dan begitu luar biasa, memperkenalkan banyak hal. Film yang dengan durasi yang begitu panjang tetapi benar-benar dapat menyampaikan ceritanya dengan begitu matang kepada penonton. Seven Samurai lagi-lagi memperlihatkan kemampuan akting daripada Toshiro Mifune
yang semakin lama semakin memukau. Assemble cast yang lain juga menampilkan penampilan yang cukup apik dalam mendukung setiap adegannya, dan adegan puncak dari film Seven Samurai ini dapat dikatakan sebagai salah satu adegan paling fantastis dan paling luar biasa yang pernah ada dalam sejarah sinema. Walaupun kalian tidak ingin menuntaskan semua karya-karya dari Akira Kurosawa, tapi bagi gue sendiri Seven Samurai adalah karya Akira Kurosawa yang wajib untuk ditonton. Tidak ada alasan dan sama sekali tidak ada alasan apapun untuk tidak menonton Seven Samurai, karena ini adalah adalah karya yang sangat agung dan sangat layak dihormati oleh siapapun yang mengatakan dirinya sebagai seorang pecinta film. Ada banyak film yang mengambil energi dari film ini. Mungkin salah satu film yang paling terkenal adalah The Magnificent Seven yang sudah dibuat beberapa kali oleh sineas-sineas di Hollywood sendiri, sudah beberapa kali di remake. Dan bukan cuma itu, ada banyak sekali daftar film yang sulit untuk disebutkan satu persatu karena film-film yang terinspirasi dari film ini sangat banyak, baik itu dari film bergenre samurai, bergenre film-film perang, film-film apapun itu, sangat banyak mengambil inspirasi dari film ini. Inilah adegan lain dari Seven Samurai yang memperlihatkan betapa luar biasanya Toshiro Mifune sebagai seorang aktor. Seiring dengan berkembangnya waktu, Kurosawa pun mulai aktif dalam membuat film-film yang berasal dari karya-karya sastra lama. Salah satu salah satu karya sastra lama yang sastra klasik yang menjadi inspirasi untuknya adalah Macbeth yang ditulis oleh William Shakespeare. Di karya Macbeth ini ia kemudian membuat film yang berjudul Throne of Blood yang lagi-lagi diperankan dengan luar biasa oleh seorang Toshiro Mifune. Meskipun berasal dari sastra barat, tapi sentuhan daripada Akira Kurosawa berhasil membuat Throne of Blood ini sebagai karya yang sangat orisinal dengan menggabungkan energi dari barat dan menggabungkan itu dengan unsur tradisional timur, terutama Jepang yang begitu kuat. Ia banyak memasukkan filsafat-filsafat Jepang kuno juga di sini, kemudian menggabungkan beberapa unsur teater Jepang yang disebut dengan No, dan hal ini kemudian semakin berkembang lagi di kemudian hari. Tapi perkembangan itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan film Throne of Blood yang merupakan karya Akira Kurosawa pertama yang berasal dari karya sastra ataupun karya teater dari seorang William Shakespeare, seorang penulis naskah teater yang sangat tersohor di akhir era Elizabethan dan di awal sampai pertengahan era Jacobite atau James the First dari Inggris. Dan ia berhasil membuat karya ini, dan menurut banyak ahli dan kritikus, Throne of Blood ini adalah film yang berhasil meningkatkan karya William Shakespeare itu lebih baik daripada karya aslinya. Karena sentuhan-sentuhan unik yang tidak ada di karya aslinya yang ditulis oleh William Shakespeare.
Dan masuklah kita kepada salah satu film yang gue sebut di awal adalah karya yang begitu apik daripada Kurosawa hingga membuat sinias seperti George Lucas terpukau dan ingin mengambil inspirasi dari filmnya, yaitu film Hidden Fortress yang merupakan film yang juga sangat luar biasa mantap dan apik dari Akira Kurosawa. Film ini kemudian menginspirasi George Lucas untuk membuat film Star Wars. Itu kita dapat melihat premisnya yang sangat mirip dan banyak karakter-karakternya juga sangat mirip. Dari premis sendiri kita lihat adalah seorang tuan putri yang meminta bantuan kepada seorang jenderal untuk melindunginya. Kemudian dibantu oleh dua orang biasa yang walaupun merupakan comic relief di filmnya, tapi memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan ceritanya. Di akhir, rencana berhasil dan mereka pun mendapatkan penghargaan karena telah membantu sang putri untuk menghadapi sulitnya tantangan yang dihadapi oleh sang tuan putri tersebut. Film ini adalah film yang ya cukup sangat penting karena berhasil menginspirasi George Lucas membuat film Star Wars. Seperti kita tahu adalah Star Wars adalah salah satu franchise film yang sangat penting dan sangat sukses dalam perkembangan sinema. Sudah sangat banyak filmnya. Dari film intinya saja sudah ada 9 film ditambah film-film, series animasi, game dan banyak lain, dan sudah dianggap sebagai salah satu film yang bukan hanya film yang mempengaruhi sinema, tapi sudah beranjak mempengaruhi dunia nyata. Film ini sudah dianggap sebagai salah satu produk budaya yang sulit untuk tidak mengatakan kalau filmnya sangat penting, dan Hidden Fortress adalah awal dari inspirasi George Lucas dalam membuat Star Wars ini. Jadi kalau dikatakan sepenting apa Hidden Fortress, hanya dengan mengatakan Hidden Fortress adalah film yang menginspirasi Star Wars, maka film ini sudah cukup kuat untuk dikatakan sebagai karya yang sangat penting dan luar biasa dan tidak ada duanya dalam sejarah perkembangan sinema dunia. Perkembangan itu kemudian pun membuat Akira Kurosawa kemudian mempertemukan dua aktor luar biasa asal Jepang, yaitu Toshiro Mifune dan Tatsuya Nakadai dalam sebuah karya ajaib juga yang disebut dengan Yojimbo. Yojimbo adalah film pertama dari duologi Yojimbo, yang satu lagi namanya Sanjuro, yaitu keduanya adalah film yang mengikuti perjalanan Sanjuro, seorang samurai tanpa tuan, seorang ronin yang membela orang-orang yang tertindas oleh jahatnya penguasa. Film ini, film Yojimbo sendiri kemudian menginspirasi seorang Sergio Leone untuk membuat film pertama dari trilogi dolarnya, yaitu A Fistful of Dollar, yang merupakan salah satu film western yang banyak disukai oleh banyak orang. Awalnya sendiri Sergio Leone tidak mengantongi izin daripada seorang Akira Kurosawa ketika membuat film remake-nya, dan Kurosawa yang mengetahui hal tersebut pun menuntut Leone dan akhirnya mendapatkan persenan dari penjualan
film tersebut. Film Yojimbo sendiri lagi-lagi adalah film yang sangat penting untuk film bertema samurai, dan ini juga film yang sangat penting untuk Akira Kurosawa dan untuk Toshiro Mifune, dan semakin mengentalkan hubungan mereka sebagai duo sutradara dan aktor yang bekerja dalam waktu yang sangat lama dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Di antara ini sebenarnya mereka masih punya beberapa film seperti Dolor Death yang merupakan salah satu film Kurosawa yang paling filosofis juga, punya film yang cukup teatrikal dan juga menampilkan simbol-simbol yang sangat kuat. Walaupun The Lower Depth sendiri bukanlah film-film Kurosawa yang sangat ikonik seperti Seven Samurai, Rashomon, Ran, dan film-film ikonik Akira Kurosawa lainnya. Selain itu, Akira Kurosawa dan Toshiro Mifune juga membuat film I Live in Fear yang merupakan lagi-lagi film anti-war yang sangat kuat. Film anti-war Kurosawa ketika dia mengkritisi Perang Dingin yang saat itu membuat banyak orang ketakutan dengan adanya potensi terjadinya bom nuklir, perang nuklir yang dapat meluluh lantakkan semesta dan segala isinya. Dan itu berhasil di oleh Kurosawa. Dan puncak dari itu semua adalah di film Yojimbo yang merupakan salah satu film yang berhasil memperlihatkan lagi-lagi kejeniusan Akira Kurosawa dan Toshiro Mifune dalam berkarya di dunia sinema. Dan kemudian sampailah kepada film Kurosawa yang merupakan film favorit gua dari dia, yaitu film Ran. Film Ran adalah karya selanjutnya dari Kurosawa yang terinspirasi dari naskah teater William Shakespeare. Kali ini ia terinspirasi dari naskah King Lear buatan William Shakespeare yang kembali digabungkan dengan unsur-unsur tradisional Jepang seperti teater Noh dan lain-lain. Apabila di film-filmnya sebelumnya yang menjadi fokus utama adalah Toshiro Mifune, maka di film ini yang menjadi fokus utama adalah Tatsuya Nakadai. Banyak ahli dan kritikus lagi-lagi mengatakan kalau karakter utama yang diperankan oleh Tatsuya Nakadai itu sebenarnya sangat layak apabila diberikan kepada Mifune. Tapi ada banyak perbedaan pandangan yang membuat Mifune dan Kurosawa tidak lagi bekerja bersama sejak film terakhir mereka itu The Red Bird. Ada banyak hal yang membuat mereka tidak bisa lagi bersama karena sudah berbeda visi, walaupun banyak yang mengatakan kalau keduanya masihlah tetap berteman hingga akhir hayat mereka, tetapi tidak lagi berkarya bersama. Bagi gue sendiri, Ran adalah film yang mengacak-acak emosi gue, film Kurosawa yang memiliki budget produksi yang paling mahal dan memperlihatkan betapa jeniusnya dan betapa Kurosawa semakin berumur, semakin matang dalam berkarya. Dengan lewat film Ran inilah Kurosawa memperlihatkan kepada penonton kalau di usianya yang semakin matang, ia semakin mampu menghasilkan karya yang sangat perfeksionis. Sebelumnya ia membuat film Kagemusha yang banyak dibilang merupakan gladi resik dari film Ran. Walaupun sebenarnya tidak bisa dikatakan gladi resik karena bahkan di Kagemusha sendiri pun Akira Kurosawa banyak melakukan eksperimen-eksperimen yang saat itu tidak semua orang juga memahami apa makna daripada eksperimen-eksperimen tersebut. Dan eksperimen tersebut kemudian disempurnakan di Ran yang merupakan karya epik Kurosawa sebelum kemudian ia mulai beranjak dari karirnya sebagai seorang sutradara luar biasa yang pernah menghadiahi
dunia sinema dengan karya-karyanya yang apik dan jenius. Setelah itu, ia pun mulai mengendurkan dirinya walaupun kemudian ia membuat satu karya yang bisa dibilang merupakan karyanya yang paling artsy, yaitu Dreams. Dreams adalah karya Kurosawa yang merupakan fragmen-fragmen mimpi Kurosawa dari sejak ia masih masa kanak-kanak hingga ia mulai lanjut usia. Dan salah satu yang luar biasa dari sini adalah adanya cameo sutradara Amerika Serikat ternama, yaitu Martin Scorsese, dalam salah satu segmen yang ada di film Dreams ini. Film ini bisa dibilang adalah film yang sangat banyak memanfaatkan pada aspek visualisasi dan teknisnya, dan merupakan film yang artsy dan dikerjakan di Hollywood, salah satu film yang kemudian didistribusikan juga oleh distributor asal Amerika, dan salah satu distributor itu adalah Steven Spielberg dan Francis Ford Coppola yang itu juga membantu Kurosawa dalam menyebarkan film ini. Film ini secara narasi cukup singkat dan merupakan antologi yang tidak memiliki kekompleksan yang cukup tinggi, tetapi dari unsur teknisnya, visualisasinya, film ini sangat-sangat artistik dan memang benar-benar ditunjukkan sebagai mimpi yang indah bagi penontonnya, mimpi yang indah ataupun mimpi buruk bagi setiap orang yang menonton film-filmnya. Ya, ya itulah beberapa karya dari Kurosawa dan merupakan beberapa hal yang layak untuk dibahas dari seorang Akira Kurosawa, seorang sutradara yang sangat jenius dan banyak menghasilkan dan banyak berjasa bagi sejarah perkembangan sinema dunia. Akira Kurosawa sudah banyak dikagumi dan sudah banyak dipuji dan merupakan salah satu sutradara paling jenius yang pernah membuat film dan merupakan salah satu sutradara yang paling fantastik. Sebenarnya ada banyak film-film dia yang tidak gue sebutkan, bukan karena gue merasa itu film yang buruk, tapi menurut gue ingin menekankan kepada film-film Kurosawa yang banyak diketahui. Seperti gue sebelumnya sempat menyebutkan film Redbird yang merupakan film terakhirnya Akira Kurosawa bersama nama Toshiro Mifune. Itu adalah film yang panjang dan merupakan dapat dikatakan sebagai salah satu performa terbaiknya Toshiro Mifune dalam berakting. Dan gue nggak tahu, tapi film itu sedihnya adalah karya terbaik, adalah bukan maksud gue, adalah karya terakhir Kurosawa bersama dengan Toshiro Mifune. Setelahnya mereka pun pisah jalan walaupun masih berteman. Tapi ya itu adalah hal yang tidak perlu disesalkan karena keduanya dalam karya-karya mereka yang bersama adalah duo yang benar-benar menghasilkan karya-karya ikonik yang akan terus dikenang oleh banyak pihak. Gue kira sekian dari gue. Gue harap apa yang gue sebutkan di sini itu dapat menghadirkan perspektif baru dan dapat membuat kalian semakin menghargai seorang Akira Kurosawa sebagai seorang saudara. Kalau ada banyak pun yang mengkritik dia, baik itu mengatakan kalau Akira Kurosawa tidak sensitif terhadap isu Jepang baru saja kalah perang, tetapi dia malah mengambil inspirasi banyak dari film-film Golden Age Hollywood seperti sutradara John Ford dengan film-film western, film-film cowboynya, dan saudara lain yang begitu dikagumi oleh Akira Kurosawa. Tapi Akira Kurosawa dengan visualisasi baratnya berhasil membuat budaya barat tersebut tergabung dengan sempurna ke dalam budaya timur, terutama dalam hal ini budaya Jepang. Mungkin dia bukan sutradara Jepang yang paling Jepang dalam memperkenalkan Jepang, tapi dia adalah sutradara Jepang yang berhasil
membuat orang penasaran dengan betapa luar biasanya sinema Jepang. Dari sejak zaman dahulu hingga kini, Jepang masih menghasilkan karya-karya yang dapat membuat orang kembali jatuh cinta terhadap dunia sinema. Dan salah satu orang yang membuat hal itu menjadi nyata adalah Akira Kurosawa. Sekian dari gua. Silakan komen, like, subscribe ke channel ini. Di konten-konten selanjutnya mungkin gua akan membahas banyak hal lainnya yang juga masih akan tetap berdasarkan pada dunia sinema, baik itu sinema luar negeri maupun sinema Indonesia, sinema apapun itu, asalkan itu adalah sinema, gua akan membahasnya pada saatnya tiba. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton sampai akhir. Walaupun yang tidak menonton sampai akhir, gua akan tetap berterima kasih kepada kalian semua. See you, gue Safril. See you next time.